balik lagi bersama Modcast Mathematic Podcast, di mana kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai sama pembicara yang seru banget. Tapi tenang aja, di sini kita nggak bakal ngobrolin tentang matematika walaupun judulnya Modcast. Anyway, kenalin dulu, aku Kun dan di sini aku nggak sendiri karena di sini aku bersama orang yang cakep iya, pinter iya, aktif iya, pokoknya semuanya deh. Sini dia, Bagus Krisna Dupayana. Yeay. Halo guys semuanya. Kenalin dulu dong. Oke, kenalin ya, jadi semuanya teman-teman matematika dari teman-teman Himatika dan juga teman-teman FMIPA, dan pastinya nggak kelupaan ya Kun ya. Teman-teman yang lagi nonton Modcast pada hari ini pastinya. Kenalin, aku Bagus Krisna, aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dan sekarang aku angkatan 2020. Jadi udah semester 4. Oh, sama dong kita. Bestie Anja. Jujur sebenarnya nervous banget sih, karena ini pertama kali. Jadi tolong teman-teman di rumah kalau kita ada salah tolong maklumin aja. Benar-benar. Oke, anyway, lo tau kan kalau misalnya cewek-cewek tuh biasa FBI, semuanya tuh di stalking gitu. Jadi gue tuh sebenarnya udah stalk lo nih, ampe tanggal lahir tanggal lo gue juga udah stalk nih. Iya, FBI sejati berarti nih. FBI sejati. Nah, tapi ada yang gue notice nih menarik banget nih, yaitu titel lo sebagai Bagus FEB 2021. Anjay. Coba dong, spill dong, gimana sih caranya kok bisa sih jadi Bagus FEB gitu? Oke, ngomongin ya soal jadi Bagus FEB 2021, pastinya itu awal aku bisa istilahnya kayak merintis karir gitu loh di FEB. Karena kenapa? Dulu di SMA, pada SMA tuh aku udah beberapa kali ikut kompetisi pageant, semacam jadi duta sekolah dan juga jadi duta remaja gitu. Kemudian aku nerusin itu dan akhirnya sempat vakum beberapa lama, dan akhirnya aku balik lagi, comeback ya di tahun 2021. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi? Itu awalnya karena ketika aku berbicara tentang pageant dan ikut kompetisi tuh kadang-kadang ketika kita ikut kompetisi pasti jiwa ambisi yang ada dalam diri kita tuh bikin mengendalikan kita ketika ada di atas panggung. Nah, aku sempat ada di fase dimana aku ada di atas panggung, udah masuk top 5. Cuman ambisi yang aku rasakan tuh terlalu berambisi banget loh dalam menjawab pertanyaan ya di atas panggung, dan itu bikin pada saat itu aku kacau dan akhirnya nggak bisa jadi masuk 3 besar tuh, nggak masuk pada saat itu, dan akhirnya aku gagal, dan itu bikin aku ngerasa bahwa aku butuh waktu untuk rehat sejenak sebelum mulai lagi ikut kompetisi. Dan akhirnya di tahun 2021 aku memutuskan untuk ikut kompetisi JGEK Bagus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Pada saat mengikuti kompetisi tersebut, di tahun 2020 sebelumnya aku jadi MC di pemilihan tersebut. Jadi pada saat jadi MC itu aku udah ngeliat nih gimana pertanyaan-pertanyaannya, gimana catwalk para peserta di atas panggung. Jadi istilahnya kayak udah nyuri start duluan gitu loh. Jadi bisa dibilang pada saat aku kompetisi di tahun 2021 aku udah punya amunisi yang cukup kuat. Udah kebayang. Jadi pada dasarnya benar-benar di tahun 2021 tuh aku ikut dan benar-benar mempersiapkan sematang mungkin supaya nggak ada kegagalan lagi yang aku dapetin, dan akhirnya aku bisa dapet predikat jadi Bagus FEB 2021. Gue lihat sih dari highlight lo yang kata tahun lalu tuh lo sama partner MC lo kan. Iya, benar-benar. Di tahun 2020 dan 2021 ini juga jadi JGEK FEB-nya apa gimana nih? Dia jadi MC-nya. Dia jadi tahun 2020 partnerku tuh jadi MC bareng aku. Akhirnya di tahun 2021 dia MC-nya, aku yang jadi Bagus FEB-nya gitu. Sama-sama naik level jadi JGEK Bagusnya FEB-nya gitu. Enggak. Emang dari SMA udah berambisi gitu ya? Udah ambis, maksudnya ikut ini itu gitu. Kalau dibilang ambis sih enggak ya, cuman aku biasa kayak men-setting goalsku. Semisal nih aku pengen berkarir di suatu tempat, jadi aku sebisa mungkin untuk membuat roadmap-nya seperti apa, perjalanan-perjalananku untuk mencapai predikat atau titel itu harus aku apain aja itu di kampus. Jadi aku udah buat bayangan atau gambaran seperti itu dan akhirnya aku eksekusi gitu. Oh gitu. Nah anyway nih, kan kalau misalnya dulu pas pemilihan jebak tuh pasti sibuk banget kan. Karena gue kan pernah jadi panik jebak juga nah, dan itu tuh jangankan kalian yang pesertanya, gue yang jadi panitia yang ngikutin kalian tuh udah capek banget nyiapin presentasi lah, apalah, penampilan mibat lah segala macam, dan itu capek banget. Kalau misalnya udah jadi bagusnya nih, apa masih secapek dulu, apa ngapain aja nih coba kalau jadi bagusnya tuh? Kalau jadi Bagus FEB 2021 sih seperti biasa ya teman-teman, jadi kita ada yang namanya semacam duty atau dati kayak di tempat-tempat kayak mengunjungi lah, contohnya saja waktu itu aku ikut menghadiri acara grand final pemilihan JGEK Bagus Fakultas Kedokteran Hewan. Itu yang pertama, first
aku menjabat dan kemudian aku beberapa kali ikut kegiatan bakti sosial. Ditambah juga persiapan jadi Bagus FEB 2021 ini sekarang mau maju ke pemilihan Jaket Bagus Universitas Udayana. Jadi benar-benar harus mempersiapkan itu dan ditambah juga kan sekarang lagi masa pandemi. Di masa pandemi itu apa-apa kegiatan kita yang offline tuh jadi agak susah gitu loh bergeraknya. Jadi palingan cuman pakai sosial media untuk menginfluence orang-orang aja gitu. Anyway, kan lo nih jadi Bagus FEB. Tapi based on stalkingan gue, lo ini dulu tuh ambisnya jadi pengen masuk FK, bener gak? Benar. Bener. Terus kenapa dari FK yang ya base-nya ilmunya kan IPA nih, kenapa bisa ke FEB yang dasar ilmunya tuh IPS gitu? Kok bisa sih? Menariknya di sini ya. Jadi aku itu dulu ambis banget di ngejar kedokteran. Aku di 3 tahun selama aku berkuliah di SMA, aku lomba-lombanya tuh kebanyakan lomba-lomba di Fakultas Kedokteran. Waktu itu sempat ikut Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Universitas Udayana dan dapat juara di sana. Cuman aku gagal di SNMPTN. Di SNMPTN tuh aku naruh pilihan 1 sama pilihan keduaku di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga karena aku membayangkan kayak dengan kita memprioritaskan satu universitas dalam 2 pilihan tuh kayaknya peluangnya taktiknya dia pilih gue bener kan, tapi ternyata itu kayak mungkin belum keberuntungan ya, gagal. Akhirnya aku mencoba untuk mengembalikan lagi semangat karena di SNMPTN gagal, jadi orang-orang tuh banyak berpikiran kayak buat apa nih lu ngumpulin prestasi 3 tahun ambis prestasi tapi ujung-ujungnya nggak ada gunanya tuh prestasi untuk ngejar kamu dapat kuliah di Fakultas Kedokteran. Akhirnya di SBMPTN aku mau dengan segala pertimbangan juga dari orang tua dan juga dari teman-teman, aku memutuskan untuk pilihan pertama tuh di Universitas Udayana Fakultas Kedokteran. Pilihan masih FK. Pilihan keduanya di Fakultas di FEB Program Studi Manajemen karena di tahun aku ikut SBMPTN syukurnya itu nggak ada yang sosumnya, jadi cuman TPS. Iya, bener-bener. TPS kan hokinya di sana. Jadi aku nyoba di TPS aja, aku naruh 2 pilihan tuh beda lintas. Bisa dibilang lintas minat ya. Satunya di Saintek, satunya di Sosum. Aku naruh kedua-duanya. Dan puji syukurnya aku masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Tapi di sana tuh aku benar-benar nggak nyerah gitu aja. Aku coba segala daftar prestasi di berbagai universitas. Undip aku coba, UGM, UNS juga aku coba. Cuman akhirnya kayak nggak ada keberuntungan. Mungkin karena memang jalanku harus ada di manajemen gitu kan. Di manajemen. Sempet aku masuk akhirnya di manajemen tuh butuh waktu yang cukup lama untuk aku bisa mengembalikan ambisiku, dalam tanda kutip ya, ambisiku untuk berkarir lagi loh di tempat atau program studi yang aku pilih. Aku sempat ikut bimbingan psikologi, jadi bimbingan psikologi itu kayak aku tuh ngerasa ini tuh udah keputusan yang tepat atau enggak sih aku ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Karena pasti mahasiswa tuh pasti gitu nggak sih, kayak ini bener nggak sih jurusan salah jurusan, benar gitu kan? Kayak gitu ngerasa. Akhirnya aku udah ikut bimbingan psikologi sama psikiater gitu, sama psikolog juga. Aku tuh ditanya beberapa pertanyaan yang diajukan itu adalah yang paling aku inget, apa yang membuat aku bisa bertahan di manajemen. Aku bilang ada 3 hal yang membuat aku bisa bertahan di manajemen. Aku jawab itu yang pertama karena beasiswa. Karena kan ketika kita dapat beasiswa itu bakalan mengikat kita supaya tetap kita ada di program studi itu. Benar. Yang kedua itu karena memang aku ada prestasi-prestasi. Dan yang ketiga itu karena memang dari dukungan lingkungan di sekitarku, baik itu dosen dan juga teman-teman. Jadi dengan 3 hal itu yang akhirnya mengikat aku sampai sekarang ada di manajemen gitu. Nah, sebelum benar-benar memilih FEB itu pertimbangannya apa sih? Maksudnya karena teman bilang udah FEB aja atau bisa orang tua kah apa? Karena yaudah deh FEB aja. Kenapa nggak kayak FH, FT atau FF lainnya gitu loh? Kenapa? Aku milih FEB karena memang dari awal orang tuaku, ayahku tuh dia bergerak atau kerja ya di finance. Shopee siapa tuh? Kerja di finance. Karena finance ngomongin Shopee ya, kan lagi hangat-hangatnya banget marketing. Untuk bayarannya bagus ya. Benar. Terus. Jadi kita ayahku kerja di finance, ibuku ibu rumah tangga, kakakku juga sebelumnya memang kakakku itu kuliah di program studi manajemen. Oh, emang born to be manajemen ya? Iya. Keluarganya emang keluarga bisnis gitu. Keluarga bisnis. Jadi kakakku kuliah di manajemen, cuman aku kayak ngerasa
aku belum memilih manajemen pada saat itu. Aku belum ada gambaran, aku belum ada bayangan apakah aku harus kuliah di manajemen atau enggak. Cuman karena keputusan akhir yang aku nggak mau gap year, karena aku ngerasa kalau aku gap year tuh ada momen yang semacam terlepas gitu loh, 1 tahun. Ya mungkin memang aku belajar, cuman situasi di lingkunganku yang kurang mendukung untuk itu, jadinya aku memutuskan untuk tetap kuliah gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang manajemen nih, Anda kahimanya kan? Iya. Awalnya nih akhirnya kamu tuh 2019 karena nih kalau biasa nih di MIPA nih biasanya itu yang jadi kayak kahim-kahim atau jadi ketua BEM tuh angkatan tahun ketiga, which is kalau tahun ini tuh angkatan 2019. That's why gue mikir tuh lo juga angkatan 19, ternyata seangkatan kita. Aku seangkatan 2020. Emang di FEB tuh emang kayak bebas gitu ya, siapa yang mau jadi kahimnya apa gimana nih? Kok lo bisa mencalonkan diri menjadi kahim, apa motivasinya? Gimana? Oke, jadi kan pas aku udah jadi kahima, jadi sebelum jadi kahima dulu deh ya. Aku memutuskan untuk join organisasi di Himpunan Mahasiswa Manajemen itu karena tadi 3 hal yang mengikat aku supaya aku bertahan di manajemen. Itu di awal proses pendaftaran masuk jadi fungsionaris itu di awal tahun 2021 di bulan Januari. Oh, 21 ya. Di bulan Januari. Sedangkan itu aku masih bingung nih. Aku harus belajar ngejar FK lagi. Masih ngambis FK. Atau aku kehilangan kesempatan join organisasi yang organisasi itu berguna banget buat kita nanti daftar beasiswa. Oh, kalau misalnya mau daftar beasiswa tuh harus join organisasi ya ternyata? Ada sih beberapa pertimbangan karena kakakku dulu dapat beasiswa dan dia melampirkan sertifikat organisasi yang dia ikuti. Oh, ternyata penting juga. Penting banget sebenarnya organisasi teman-teman. Jadi aku coba daftar juga di organisasi. Aku juga tetap belajar FK. Cuman ternyata pas aku masuk di Himpunan Mahasiswa Manajemen, aku baru sadar di sana itu setiap fungsionaris tuh megang satu program kerja, jadi ketua program kerjanya langsung. Dan aku megang program kerja pengenalan program studi ke mahasiswa baru. Oh, kayak ospek jurusannya. Iya, ospek jurusan. Dan nggak mungkin dong aku tinggal pas aku udah jadi ketua mungkin 6 bulan, tiba-tiba aku lolos FK, aku tinggal nih teman-teman di jurusan. Iya, bener-bener. Jadi aku memutuskan untuk aku lepas aja tuh FK. Akhirnya aku di sana sempat setahun kan udah bergerak di Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan itu kita ada proses seleksinya lagi dari nyari 3 besar, kemudian 3 besar tersebut baru akhirnya ada pencoblosannya seperti itu. Deg-degan gak, nervous gak waktu itu? Lawannya berat-berat gak sih? Kayak tipis-tipis gitu apa gimana nih? Waktu itu persaingan mau jadi kahima waktu itu? Persaingannya sih lumayan berat juga ya, namanya persaingan, kita nggak boleh anggap remeh persaingan, jadi lumayan berat juga persaingan itu, dan tipis-tipis juga gitu, tipis-tipis juga. Itu lawannya itu ada dari kakak tingkat kah atau teman-teman semua apa gimana? Apa kenal nggak semuanya tuh sama lawan-lawan kahimnya tuh? Lawan-lawan kahimnya itu merupakan fungsionaris fungsionaris Himpunan Mahasiswa Manajemen juga, cuman megang berbeda proker gitu. Jadi kita sama-sama seangkatan 2020. Dan kita juga dipilih sama angkatan 2020, jadi udah sama gitu, sama persaingannya. Tapi waktu kemarin persaingan tuh emang kayak apa sih, suasananya serius atau kayak ya santai aja lah, bukan santai juga sih, maksudnya kayak ya enjoy aja, kalau kepilih ya udah, kalau enggak ya udah, apa gimana? Apa kayak pengen banget nih jadi kahim gitu? Awalnya sih waktu itu pasti pingin banget ya jadi kahim, cuman karena udah pas di penghitungan suara, aku ngerasa kayak ya udah dah, siapapun yang bakalan menang tuh udah jadi yang terbaik. Tinggal ada mungkin beberapa orang yang mereka itu bekerja di balik layar. Aku yang mau jadi bekerja di balik layar aja deh, karena mungkin teman-temanku yang bakalan menang. Jadi aku berpikiran di sana udah posisinya seperti itu. Mereka yang terlihat, tapi aku yang bantu mereka dari belakang. Dorong dari belakang, ya, kayak biar gitu. Sukses juga gitu ya. Bener-bener. Oke, ngomong-ngomong tentang, tadi kan sempet nih kita nyinggung tentang beasiswa. Ini gue nih kemarin sempet lihat juga nih si Vilo nih panjangnya nauzubillah, isinya banyaknya nauzubillah. Dan itu tuh dari prestasi ada, terus dari pengalaman semua yang ada. Lu tuh sehari gak pernah libur apa gimana nih? Kerjaannya ada aja, gimana tuh? Sehari pasti ada ya libur, jadi kayak adalah pasti fase mahasiswa di mana kita kayak udah jenuh nih sama kegiatan-kegiatan yang kita ikutin. Jadi biasanya kita kayak istirahat sebentar, pasti ada gitu. Oke, nah tadi nyenggol itu gue keinget kalau ternyata nih salah satu prestasi itu lolos beasiswa unggulan Kemdikbud, bener gak? Bener. Coba dong, bisa kali ngasih tips ke teman-teman gimana sih cara lolos tuh gimana? Oke, jadi beasiswa unggulan
Kemendikbud itu diberikan oleh Kemdikbudristekdikti, di mana program beasiswa ini itu diberikan atau mahasiswa semester 1 dan juga mahasiswa semester 3 itu bisa mendaftar untuk program beasiswa ini. Dan juga nanti mahasiswa yang S2 ataupun S3 juga masih bisa daftar nih untuk program beasiswa unggulan itu sendiri. Cuman memang program beasiswa unggulan ini hampir sama dengan LPDP, cuman kalau di LPDP itu kan ada yang kuliah di luar negeri, ada yang kuliah di dalam negeri juga. Kalau di beasiswa unggulan ini memang diprioritaskan untuk mahasiswa-mahasiswa yang dalam negeri dan masih baru gitu, mahasiswa baru. Kemudian aku karena waktu itu di semester 3, itu kesempatan terakhirku buat ikut beasiswa unggulan. Jadi aku benar-benar mempersiapkan segala berkas-berkasnya itu dengan cukup baik gitu kan. Karena temanku juga ada dari semester 1 yang udah lolos beasiswa unggulan dan itu lumayan jadi teman-teman beasiswa unggulan itu ditanggung sampai kita lulus kuliah. Oh ya? Lulus kuliah. Jadi sampai kita lulus kuliah dan persyaratannya itu juga nggak terlalu ribet banget. Jadi persyaratannya itu kayak tahapan-tahapannya ya. Jadi tahapan seleksinya itu ada seleksi berkas administrasi, kemudian ada seleksi wawancara dan yang terakhir tuh cuman pengumuman. Kita nunggu pengumuman. Di seleksi berkas administrasi sih sama ya kayak seleksi beasiswa pada umumnya, semacam melampirkan biodata diri kita, kemudian kita juga diminta untuk melampirkan prestasi, melampirkan semisal nih kita jadi penerbit buku, kita bisa melampirkan kok buku yang diterbit itu apa judulnya. Jadi itu bisa diperhitungkan juga pengalaman organisasi kita, prestasi, dan juga ada juga berkas terkait dengan gimana UKT kita, gimana juga IP kita selama perkuliahan. Dan akhirnya buat esai. Jadi kita buat esai tentang tema tahun kemarin kalau nggak salah generasi unggul bangsa Indonesia. Aku generasi unggul bangsa Indonesia dan kita buat esai. Di esainya itu kita menjelaskan tentang gimana sih diri kita supaya orang-orang tuh melihat bahwa kita tuh merupakan generasi unggul bangsa Indonesia. Setelah itu menunggu pengumuman selama 1 bulan dan akhirnya baru ada proses wawancara dan setelah proses wawancara tuh kemudian ada lagi nih. Tinggal nunggu pengumumannya, tinggal nunggu pengumuman aja. Tinggal nunggu pengumuman. Itu tuh yang diambil emang 1 orang atau berapa orang nih kalau beasiswa itu? Beasiswa unggulan tuh diambil untuk kuota pastinya sih aku nggak tahu, cuman nggak hanya 1 orang, bahkan ada ribuan. Tahun ini sekitar 700 sampai 800 mahasiswa di seluruh Indonesia. Wow. Itu bikin esai berapa lama tuh? Maksudnya berapa halaman yang lo bikin, berapa panjang lo bikin esai itu buat siapin beasiswa ini? Jadi bikin esainya itu ada ketentuan, kalau nggak salah tahun lalu minimal 1000 kata. Minimal 1000 kata, jadi kurang lebih ada 3 halaman. Lo nggak kehabisan kata-kata apa mikirin mau nulis apa lagi ya di esai ini? Karena esai itu kan, karena esainya itu kita menceritakan tentang gimana diri kita aja, gimana pengalaman kita selama berkuliah, prestasi-prestasi yang kita dapat dan juga pengalaman organisasi yang kita ikuti. Jadi istilahnya kita kayak menjual, dalam tanda kutip menjual diri kita, menjual nilai, menjual value yang kita punya supaya orang-orang lain atau pewawancara beasiswa itu bisa ngelirik kita. Jadi aku buatnya itu H-3 deadline. H-3 deadline, aku buat H-3 deadline. Itu secara garis besar aku menjelaskan sih tentang gimana prestasiku, pengalaman organisasi yang aku ikuti, sama waktu itu sempat aku buat juga PKM dan aku menjelaskan itu di sana gitu. Lo udah bikin PKM? Udah. Wow. Di FEB tuh kita diwajibkan setiap mahasiswa tuh untuk buat PKM. 1. Minimal. Iya, ada namanya program kreativitas mahasiswa, itu berkaitan juga sama BSM. Jadi kita ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang outputnya itu buat PKM gitu. Ya. Untung lo ini bukan tetangga gua. Imagine lo nih tetangga gua, apa nggak tertekan gua jadi anak tetangga lo itu. Bisa-bisa gua pindah rumah, gua ngotot pindah rumah, kabur deh. Jangan dong, jangan pindah rumah, jangan. Ya Allah. Anyway, kesibukan lo itu apa aja sih sekarang? Kesibukanku sekarang ya pasti biasa persiapan untuk prepare jadi JIT Bagus Universitas Udayana, itu yang pertama. Kedua, jadi ketua himpunan mahasiswa manajemen selama 1 periode, harus nyiptain terobosan-terobosan baru buat organisasi. Jadi kayak setidaknya aku ada legacy yang aku tinggalkan di periodeku, kayak apa sih pembeda gaya kepemimpinanku di periode ini dan juga gaya kepemimpinan yang ketuaku lainnya di tahun sebelumnya gitu. Jadi aku ingin meninggalkan legacy itu. Dan juga ditambah karena sekarang lagi pandemi ya, beberapa kegiatan-kegiatan offline kita itu agak terhimpit. Susah banget. Susah banget.
surat ini juga susah karena emang lagi naik sekarang kan. Benar, lagi naik dan itu bikin kita harus mutar otak lagi gimana caranya ngubah orientasi kegiatan yang sebelumnya offline jadi online supaya bisa dinikmati. Contohnya kayak podcast kali ini kan. Iya, bener. Itu kita juga dapat gitu loh value-nya walaupun penonton yang ada di rumah dapat juga value-nya. Nggak hanya seminar-seminar offline tapi mereka sambil nonton YouTube juga sambil dengerin podcast ini mereka dapat ilmunya gitu. Oh, berarti kesibukan akhir-akhir ini pertama jadi Kahima, terus Benar. mempersiapkan buat nanti JBU gitu ya. Satu lagi kuliah jangan lupa kuliah. hampir lupa. Oke deh kalau gitu. Emang beda ya ternyata orang yang aktif ini emang kesibukannya tuh banyak. Beda sama gue yang kerjaannya itu cuma rebahan 24/7 karena udah jompo. Lo ini juga jompo juga nih, aktif tapi apa jompo juga nggak? Jompo juga ya sih karena kan sering nokturnal malam-malam masih begadang buat tugas ngejar juga. deadline bener juga. Oke deh. Kalau gitu mungkin bahasan kita sampai sini aja nih. Nah, habis kita ngobrol panjang-panjang, kayaknya kita harus main game sedikit gak sih biar Games kita, ya, Iya, games. biar relax sedikit. Kalau gitu tolong panitia gamesnya ini dia. Oke, main pernah nggak pernah ya. Oke. Lu udah baca ininya Jawab dong. jujur ya. Oke. Oke, jadi sekarang kita bakal main games pernah atau nggak pernah. Oke, tolong dijawab dengan jujur, jangan ada dusta di games ini. Jangan ada Oke? dusta di antara Jangan ada kita, dusta di antara asik. kita. Oke, pertanyaan pertama. Pernah nggak sih Gus, lo tuh pura-pura sakit biar dapat perhatian dari temen atau pacar? Nggak pernah sih. Bohong. Bener nggak? Karena aku ngerasa kayak karena aku cowok, jadi kayak cowok tuh harusnya kita yang peka sama cewek nggak sih? Jadi aku mikir kayak jadi aku sebisa mungkin untuk tidak melakukan itu. Takutnya ada beberapa orang tuh yang cewek tuh kayak ilfeel. Takutnya seperti itu. Jadi aku kayak berusaha untuk menjadi cowok-cowok yang cool tapi nggak coolen ya. Itu nama produk lain lagi. Beda. Oh, jadi nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah nih kayak, aduh haus deh kasih sayang, pengen lah pura-pura sakit biar dipeduliin gitu. Emang nggak pernah? Nggak pernah sih, nggak pernah. Kalau hampir pernah nggak? Nggak, karena aku mikir kalau mau melakukan itu pasti bakal ada efeknya. Takutnya mereka misalnya aku deket nih kan, udah deket, tiba-tiba aku ngelakuin itu, mereka ceweknya malah ilfeel kayak Jadi kabur gitu malah ya? jadi kabur. Aku takutnya itu gitu pada saat masa pendekatan gitu. Ini kan siapa tahu kan ada juga Gus cewek tuh yang maunya tuh merhatiin gitu loh, nggak mau diperhatiin terus. Kan siapa tahu dia pengen manja-manjain lo. Coba deh kapan-kapan sekali-sekali. Coba ya, pura-pura kayaknya sakit. menarik nih. Ntar kita coba ya, coba. Oke, next question. Pernah nggak ngelihat hantu seumur hidup lo? Ngelihat hantu sih nggak pernah. Cuman aku Kok ini nggak? Tiba-tiba Sampai mis kamu tuh hantu. kurang ajar. Kurang ajar bener-bener. Tiba-tiba mistis gitu ya pertanyaan. Cuman aku Gimana nih? pernah gini sih, dulu di zaman SMA tuh aku kayak buat suatu karangan-karangan, kayak aku tuh bisa ngeliat hantu dan ternyata itu malah keefek sama satu temen di kelasku yang kesurupan. Jadi itu kesurupan massal di kelas. Tunggu, jadi lo ini pura-pura bisa lihat hantu gitu, apa gimana nih? Ya Allah, pura-pura sakit gak pernah, dia langsungnya pura-pura ngeliat hantu. Terus habis kesurupan massal lo kena juga kesurupan? Enggak. Kurang ajar, emang bau petaka banget dia ini loh. Terus gimana tuh habis kesurupan massal? Guru-guru Guru-guru ya, PS-nya kan guru-guru agama lah, guru-guru agama yang menenangkan. Terus tuh ngapain? Aku kayak bantu ngangkatin orang, ada yang pingsan, ada yang kesurupan. Jadi kayak aku berusaha untuk baca doa sebisa aku aja gitu. Ya Allah, padahal sumber dari kesurupan massal ini ya kayaknya. Oke, next. Pernah nggak kesel keterima di manajemen UNUD, which is cita-citanya tuh masuk FK, sempet gak kayak kenapa? Pernah masuk sih, manajemen? pasti pernah. Sekarang pun masih juga karena kan aku pada beberapa kegiatan tuh di antara orang tua juga kan ke Denpasar ke Sudirman. Waktu itu kumpul di agrokompleks. Oh, agrokompleks. Agrokompleks nih, kumpul di agrokompleks ngelewatin lah FK. Bener, ini kan agrokompleks, ini FK nih. Benar, ngelewatin FK. Abis itu orang tuaku bilang gini, harusnya kamu di sana dulu. Aku udah sekarang jadi Kahima, jadi juga bagus FEB juga. Aku udah mati bilang ke orang tua kayak mungkin bukan di sana tuh jalannya kayak gitu. Jadi aku mencoba sabar. Menyenangkan diri, bersyukur gitu ya Bersyukur. sama apa yang udah didapet gitu. Mungkin aja kalau misalnya sekarang udah FK, lu ntar jadi manusia nolak kan kita nggak tahu kan. Benar. Oke, next. Pernah nggak cinta bertepuk sebelah tangan?
Pernah. Ya Allah, Sarah lo ternyata masih bisa bertepuk sebelah tangan ya. Padahal tadi udah spek mantu idaman banget tau Iya, gak? karena aku juga nggak ngerti ya kenapa bisa seperti itu, karena mungkin cewek-cewek tuh ngelihat aku udah punya semacam mungkin ya kayak hype gitu loh, dalam artian kayak Iya sih. aku terlalu pintar atau lain sebagainya. Jadi orang-orang tuh ngerasa kayak insecure duluan. Padahal sebenarnya aku tuh butuh kayak cewek yang memang bisa saling ngerti satu sama lain, bisa jadi support system. Dalam artian kita bareng-bareng sampai di titik yang bikin kita bangga sama pencapaian diri kita sendiri gitu. Bukan yang belum apa-apa dia udah minder nih sama aku yang kayak gini dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang gimana? Sekarang masih mencoba sih ya, masih mencoba mencari-cari. Ya. Ya masih mencoba mencari-cari. Jadi sekarang masih mencoba mencari atau mencoba mendekatkan? Mencoba diri dengan mendekati sih, mencoba mendekati lebih tepatnya. Enggak. Jadi peka nggak? Aku nggak tahu ya, aku nggak tahu. Mungkin bisa ditonton nanti. Tolong untuk crushnya Mas Bagus ini tolong lebih peka sedikit ya. Oke. Next. Oh, last ternyata. Bukan Oke. next lagi last. Oke, pertanyaan terakhir. Pernah nggak naksir temen sekelas? Waduh. Teman sekelas ya. Iya. Apa ya? Aku ingat dulu. Bisa dari teman jangan SMP nggak dihitung deh. Dari SMA atau teman kuliah gitu sekarang. Masa nggak ada sih? FEB lo banyak yang cantik-cantik. Pernah. Kalau teman kuliah pernah ya. Pernah sekelas. Pernah sekelas. Oh, itu tuh kalau FEB tuh kelasnya berapa banyak sih satu? Satu kelas tuh ada yang 40 mahasiswa, ada yang 36 mahasiswa gitu. Jumlah kelasnya berapa emang? Aku nggak tahu. Jadi kayak kelasnya itu ada karena online. Jadi kan karena online jadi Mana loh mas? gini kurang lebih kayak jadi kita ada 3 kelas kayak A1, A2, A3. Oh A semua ya? Jadi ada B1, B2, B3. Jadi kalau A tuh kode kelas pagi, B itu kode kelas jam 10, habis itu C itu kode kelas siang dari jam 1 gitu. Oh kirain kayak misalnya kayak di MIPA gitu kayak kelasnya ada satu misalnya nih matematika aku angkatan 20 kelasnya ada 2 ya udah teman-temannya itu aja gitu nggak ganti-ganti, kirain kayak gitu juga enggak ya? Enggak, kita setiap semester tuh ganti-ganti rolling gitu? Rolling karena kita milih sendiri kan input di KRS atau di SIMAK kita input sendiri, jadi kita yang milih teman-teman. Oh, rebutan ya? Rebutan. Terus berarti kalau misalnya mau isi KRS lo sama teman-teman lo tuh bener-bener ngumpul kah atau gimana ya, pakai ya kalau dapat sekelas ya udah, kalau enggak ya udah. Ada beberapa teman yang aku ajak supaya yuk kita sekelas nih gitu. Cuman ada beberapa teman yang aku mikir kayak bosen itu aja. Jadi supaya ada yang baru gitu loh di setiap kelas. Jadi kita bisa tahu nih orangnya kayak gimana, apa yang ambis banget atau gimana. Jadi kita lebih banyak mempelajari gimana karakter orang selama kuliah gitu. Kalau Mbak Crush yang sekarang sekelas nggak nih? Sekelas sih, ada yang sekelas juga, ada yang sekelas. Cuman mungkin lagi sibuk organisasi juga ya, lagi sibuk organisasi. Satu organisasi? Enggak, beda-beda gitu. Jadi ya. Berarti setiap ganti kelas ganti crush apa gimana nih? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Oke deh, kayaknya kita udah ngomong nih 10 jam nih ya, kayaknya nggak kerasa udah 10 jam kita ngobrol durasi. Kalau gitu, makasih anyway buat Mas Bagus yang udah nemenin ngobrol sama sharing-sharing dan main games bareng hari ini. Mungkin kita ngobrol lagi kapan-kapan kali ya, sambil nongski kapan-kapan. Sambil sharing lagi, mungkin next podcast bisa teman-teman diundang lagi Kak Bagusnya ini. Iya benar. Bisa juga diundang saya, biar kita ketemu lagi gitu kan. Oke deh, dong kesan-kesan terakhir dong. Ya Allah, maksudnya kalimat-kalimat terakhir dong. Pokoknya gitu dong pesan untuk teman-teman di Matik gitu. Oke, pesan buat teman-teman yang lagi nonton podcast kali ini statement yang aku bawakan di esai beasiswaku. Unggul bukan berbicara soal tentang pemenang, tapi unggul juga berbicara tentang siapa yang memberi kebermanfaatan. Anjay. Cakep nggak? Cakep. Nggak heran lulus beasiswa unggul. Iya. Oke deh teman-teman, kalau gitu sesi podcast kita hari ini kita sampai sini dulu. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kalau gitu bye guys, see you at next episode of Modcast. Bye dulu dong. Bye.